Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki 3,9 triliun meter kubik per tahun sumber daya air. Dan ternyata baru 691,3 miliar yang terkelola. Potensi ini cukup besar, jadi sangat sayang jika tidak dimanfaatkan. Selama 30 menit ke depan, saya Riki Perdana akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemanfaatan sumber daya air, terutama air minum untuk wilayah pedesaan. Dan siapakah yang berperan penting dalam hal ini? Selengkapnya dalam Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Episode Ekspedisi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Pamsimas. Saya kali ini di Provinsi Sulawesi Tengah. Sepertinya akan menjadi kenangan terindah saya. Meskipun sinar matahari terasa membakar kulit, namun pemandangan indah sepanjang perjalanan menjadi pengobat lelah. Halo Pak. Oke. Pemirsa, perjalanan saya kali ini pasti lebih menyenangkan. Karena kenapa? Saya harus mengganti moda transportasi saya dengan nih, motor keren di depan saya. Wah, seperti apa perjalanan saya? Penasaran kan? Kalau begitu ikuti dalam Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Let's go! Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam lamanya dari pusat kota, sampailah saya di Kabupaten Sigi, hasil pemekaran Kabupaten Donggala berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu di sebelah utara, Kabupaten Sigi memiliki 15 kecamatan yang tersebar di luas wilayah 5.196,2 km persegi. Daerah hasil pemekaran ini terdiri dari 4 satuan pegunungan, di antaranya Satuan Pegunungan Tokalekaju, membujur dari selatan ke barat laut wilayah Kecamatan Kinovaro bagian barat hingga Kecamatan Pipikoro bagian selatan, dan mempunyai ketinggian puncak rata-rata 2.000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten dengan ibu kota Bora di Kecamatan Sigimaru memiliki topografi yang terdiri dari pegunungan dan dataran rendah. Maka tak heran, akses jalan roda 4 belum semua baik, bahkan masih ada yang tidak bisa dilalui dengan mobil atau motor. Desa Onu Kecamatan Pipikoro menjadi tujuan saya kali ini. Desa Onu sudah melaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas sejak tahun 2014 dan terus menjalankan program Pamsimas berkelanjutan dan pengembangan hingga kini. Berjalan menembus pebukitan yang curam dan terjal juga sempit, membuat saya tidak sabar ingin cepat sampai ke tujuan. Jarak tempuh yang jauh rupanya menghabiskan waktu sekitar 3 jam berkendara menggunakan roda 2. Lagi-lagi, pemandangan yang indah dari atas gunung menyilapkan rasa letih saya berkendara dengan fasilitator menuju Desa Onu. Terlintas dalam benak saya perjuangan berat para fasilitator yang sedari awal perencanaan hingga pengembangan program Pamsimas. Mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam dengan fasilitas dan sarana yang ada demi pencapaian akses universal air minum aman dan sanitasi layak untuk masyarakat Desa Onu, meskipun perjalanan kerap membahayakan nyawa. Pemirsa, saya sudah sampai di Desa Onu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Wow, pemirsa tadi lihat kan tempat-tempat yang saya lalui untuk sampai di desa ini. Mulai dari pegunungan, bukit-bukit, jalan terjal, dan beberapa desa. Tapi itulah pemirsa yang dilalui oleh para fasilitator hingga mereka sampai di Desa Onu ini. Lihat di sini ada tulisan Pamsimas. Keren kan? Saya akan langsung masuk ke dalam. Kita akan ketemu dengan masyarakat Desa Onu. Kalau begitu langsung let's go!
adat yang sakral membuat saya lebih terkagum-kagum lagi. Seluruh penduduk desa hadir mengikuti budaya yang masih mengakar kuat. Perkenalan malam itu pun berjalan hikmat dan begitu akrab. Yang menjalankan program Pamsimas. Area pegunungan yang luas dan subur membuat tanahnya cocok untuk dijadikan ladang untuk bercocok tanam. Sumber air pun berlimpah langsung dari alam. Namun sayang, sebelum kehadiran Pamsimas, ketersediaan air minum dan sanitasi di desa ini masih terasa memprihatinkan. Kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat masih kurang di kalangan warga desa Onu. Dulu sebelum Pamsimas ambil airnya ada yang sekitar 700 meter ke Kuala sumber air, ada yang sampai 1 kilo. Juga ada saluran-saluran pakai bambu. Bagaimana tekniknya untuk pembuatan jamban dan sebagainya, masyarakat belum paham ke situ. Peran fasilitator ini sangat besar. Kalau dulunya susah untuk merubah karakter hidup masyarakat, susah merubah kebiasaan masyarakat, itulah peran pentingnya munculnya para fasilitator yang kerjasama dengan pemerintah bagaimana merubah pola hidup itu. Perjuangan fasilitator tidak hanya diukur seberapa sering berkunjung ke desa, tapi kualitas kunjungan bermutu dan berbobot menjadi prioritas. Selain satu ini, saya akan mengajak pemirsa melihat pendampingan fasilitator dalam keberlanjutan dan pengembangan program Pamsimas di Desa Onu. Tetapi, ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Keberadaan fasilitator sangat dibutuhkan. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikelola oleh masyarakat akan menjamin keberlanjutan dan pengembangan kemanfaatan. Kita akan lihat bagaimana program Pamsimas dapat membantu menurunkan jumlah penyakit yang diakibatkan oleh air minum dan sanitasi yang buruk, tepatnya di Kabupaten Merauke. Menjadi fasilitator dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kemauan yang tinggi dan kesungguhan untuk dapat mewujudkan keberhasilan program Pamsimas di desa. Lalu, bagaimanakah peran dan dukungan DPMU, District Project Management Unit, selaku pengelola program Pamsimas di tingkat kabupaten? Desa Onu Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terdiri dari 703 jiwa dengan 198 kepala keluarga.
dan mayoritas bekerja sebagai petani ladang hingga berkebun tanaman coklat sebagai sumber penghasilan. Semenjak ada Pamsimas dan perangkatnya, termasuk fasilitator dan BPS PAM, kualitas hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Onu berubah drastis. Bukan hal yang mudah memang. Fasilitator sebagai petugas lapangan dan berhubungan langsung dengan masyarakat tentu bekerja ekstra. Di dalam pelaksanaannya, kita mempersiapkan fasilitator teknik dan fasilitator pemberdayaan masyarakat di setiap desa yang berbeda karakteristiknya. Kinerja fasilitator ini tentunya menjadi tanggung jawab District Project Management Unit yang membawahi puluhan fasilitator yang disebar ke seluruh kabupaten dan desa lokasi Pamsimas di Sulawesi Tengah. Dari melakukan perencanaan hingga pendampingan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, pengembangan program Pamsimas, dan keberlanjutan program. Nah pemirsa, sekarang saya bersama dengan Bapak Eko Mardiono, Sarjana Teknik, selaku Ketua District Project Management Unit Kabupaten Sigi. Kalau gitu langsung kita ngobrol sama Bapak Eko. Eko, program Pamsimas di Kabupaten Sigi adalah berhasil berkat peran serta yang besar dari fasilitator. Nah, pencapaian kinerja program dari Bapak selaku Kepala DPMU apa aja nih Pak untuk program Pamsimas? Ya, kami selaku DPMU sudah melakukan langkah-langkah, ya kan, kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat desa, apakah kebutuhan air minum di daerah tersebut sudah mencukupi atau tidak, sanitasi sudah mencukupi atau tidak. Kemudian dari sosialisasi tersebut akan muncul permintaan dan keminatan daripada masyarakat desa, sehingga hal tersebut bisa kami masukkan dalam program-program tahun 2018 dengan dinas-dinas terkait. Di antaranya ada kesehatan, dinas sosial, kemudian kita berkoordinasi dengan teman-teman Bapeda, sehingga program-program Pamsimas ini bisa tersosialisasi dengan baik di masyarakat, kemudian kebutuhan-kebutuhan juga di masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Eko. Terima kasih. Berhasil menerapkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat periode 2 pada tahun 2014 yang lalu, Desa Onu kini berlanjut ke tahap pencapaian akses 100% air minum dan sanitasi yang juga direncanakan di Kabupaten Sigi. Ya, langsung sekalian kita ke sana. Pencapaian akses 100% menggunakan program Pamsimas sebagai platform dan fasilitator berkolaborasi dengan program lain di kabupaten. Jadi begitu Pak ya nantiannya. Ya. Nanti Pak ditutup kembali Pak, pakai tanah Pak ya, ditutup semua nanti ya. Nah pemirsa, kali ini saya bersama dengan Bapak Insinyur Bagus Yadianto, Magister Teknik, selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi. Langsung saja pertanyaan ya Pak, apakah program Pamsimas ini bisa dijadikan sebagai platform atau ujung tombak untuk program-program lainnya Pak? Jadi Pamsimas itu adalah sebagai platform program penyediaan air minum dan sanitasi di pedesaan berbasis masyarakat. Keberadaan fasilitator sangat dibutuhkan sebagai ujung tombak untuk mengkolaborasikan program Pamsimas dan program air minum lainnya yang ada di Kabupaten Sigi. Program-program apa aja yang bisa berkolaborasi dengan program Pamsimas? Programnya adalah satu Sanimas, SLBM, dak air bersih. Itu program-program yang ada di Kabupaten Sigi. Jadi kalau berkolaborasi dengan Pamsimas akan lebih bagus hasilnya.
Peran dan fungsi fasilitator tak pernah luput dari kerjasama berkelanjutan bersama warga desa, termasuk pendampingan pemasangan sambungan rumah yang baru agar maksimal pemanfaatannya. Buka dulu kerannya. Ya. Ada satu kebiasaan baru yang saya temui. Saat sarana sudah siap digunakan, adat yang kental masih menyelimuti kehidupan sehari-hari warga desa Ono. Aturan begitu ketat diberlakukan di desa agar masyarakatnya senantiasa patuh dan sungguh-sungguh memeliharanya. Ke rumahnya bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Onu dan Kepala Desa Onu memutuskan menetapkan peraturan desa tentang retribusi pemeliharaan air minum. Pembacaan peraturan desa yang dibuat sejak Pamsimas 2014 masih diberlakukan untuk menjaga kesungguhan warga desa memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat secara konsisten. Peraturan desa yang disahkan oleh pemerintah desa dan aparat setempat berisi tentang aturan pemakaian, iuran, serta sanksi sesuai hukum adat. Sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalianlah yang menjadi tulang punggung kesuksesan keberlanjutan program ini dan sarana yang dibangun oleh program Pamsimas. Selamat pagi kepada kita semua. Saat ini di dalam kegiatan penimbangan kita akan didatangi oleh fasilitator dari Pamsimas. Ya, terima kasih Ibu Kader Musyandu Desa Ono. Kehadiran fasilitator di Desa Ono bukan semata konsentrasi di bagian teknis saja. Ada pula fasilitator yang bertanggung jawab memonitoring perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan ibu dan anak. Karena sejatinya, hidup bersih dan sehat berawal dari keluarga inti di rumah, lewat penggunaan air minum yang aman. Mengkonsumsi air minum yang aman, pencucian wadah dengan air mengalir contohnya, dapat menghindarkan kita dari kuman dan bakteri di sekitar kita. Setelah bisa berperilaku hidup bersih dan sehat di rumah, sudah tentu akan menjaga kebersihan lingkungannya, sehingga semua masyarakat desa dapat merasakan manfaatnya. Pertemuan bersama ketua adat menjadi deretan agenda fasilitator yang bertugas di Desa Onu. Mengingat masih banyak warga desa yang mayoritas suku Kali yang belum bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbagai program kerja, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, keberlanjutan program hingga pengembangan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas dikomunikasikan lewat ketua adat sebagai penyambung lidah. Masyarakat Desa Onu masih memegang teguh kepercayaan dan penghormatan yang tinggi untuk kepala adat untuk tetap melestarikan adat istiadat yang sudah hampir punah. Peran fasilitator tidak hanya pada saat pendampingan perencanaan, tetapi juga pada saat pendampingan pengembangan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas. Nah pemirsa, setelah yang satu ini saya akan mengupas lebih dalam lagi bagaimana peran fasilitator dalam program Pamsimas di Desa Onu. Tetap di Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Target dari fasilitator setiap bulannya tercapai dengan adanya laporan yang mereka berikan kepada kami. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikelola oleh masyarakat akan menjamin keberlanjutan dan pengembangan pemanfaatan. Kita
akan lihat bagaimana program Pamsimas dapat membantu menurunkan jumlah penyakit yang diakibatkan oleh air minum dan sanitasi yang buruk, tepatnya di Kabupaten Merauke. Bekerja sama dengan BP Spam dan pemerintah desa Onu, fasilitator terus melakukan pengembangan untuk keberhasilan program pencapaian rencana kerja masyarakat 100% akses, air minum aman, dan sanitasi yang layak. Apa saja yang dilakukan? Ikuti saya. Fasilitator tak hanya mendampingi BPSPAM dan masyarakat desa Onu pada tahap perencanaan, tapi juga terus melakukan pembinaan berkelanjutan dengan selalu meningkatkan 5 aspek program pengembangan agar Pamsimas di desa berjalan maksimal. Halo. Peta sosial dan peta jaringan juga terus dipelajari. Agar program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas tepat sasaran dan berguna dengan baik. Pertemuan rutin pun kerap dilakukan fasilitator desa untuk menjaga keberlanjutan program Pamsimas, serta demi pencapaian air minum dan sanitasi di desa Onu. Kedatangan fasilitator begini bagaimana? Lebih bagus atau bagaimana? Lebih bagus. Kalau musim hujan airnya Pak? Bagus. Bagus. Jadi baknya di sana bagus juga Pak? Bersih. Sehingga yang kedua disalurkan kepada masyarakat bersih dan nyaman. Hasil review PJM Proaksi dan dokumen RKM 100% akses air minum dan sanitasi kami koordinasikan dengan pemerintah desa agar dapat dibahas pada musyawarah desa untuk dapat diintegrasikan dalam RPJMDes dan RKPDes Desa Onu tahun 2017. Mau lihat buku iurannya dulu Bu. Kegiatan mereview iuran warga desa juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator. Ini sangatlah penting dilakukan. Menjadi tugas fasilitator untuk memastikan operasional dan pemeliharaan tetap terlaksana sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap optimal. Target dari fasilitator setiap bulannya tercapai dengan adanya laporan yang mereka berikan kepada kami, sehingga kami dapat memantau dari kunjungan lapangan maupun hasil dari laporan dari mereka. Kinerja fasilitator juga dilakukan pemantauan oleh Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini bertujuan agar lebih mudah melihat perkembangan perubahan dari setiap desa. Layaknya berlomba, fasilitator juga dipacu untuk memberikan pengabdian yang cemerlang agar bisa naik tingkatan. Peran dan tugas seorang fasilitator dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas memiliki tanggung jawab yang berat. Ditambah lagi sulitnya perjalanan menuju desa seolah-olah menjadi pengabdian yang konkret.
dengan semangat dan kemauan yang tinggi adalah modal para fasilitator yang terus bergerak mendampingi desa-desa yang ingin maju bersama ke arah yang lebih baik. Sehingga pencapaian universal akses air minum dan sanitasi di tahun 2019 bukan hal mustahil dapat terwujud. Teruslah berjuang para fasilitator, jasamu dibutuhkan masyarakat. Saya Arik Perdana akan kembali dalam ekspedisi PAMSIMAS Aceh Papua 2017 minggu depan. Salam Nusantara.